Vaksin akhir-akhir ini banyak sekali diberitakan sebagai solusi hebat, solusi utama, solusi final dalam perang melawan pandemi COVID-19. Banyak orang bergembira dengan prospek vaksin ini, karena jika berhasil, maka kita bisa kembali ke kehidupan yang normal lagi, aktivitas normal lagi, tanpa dibatasi protokol kesehatan yang kaku atau yang terbatas. Tapi ternyata juga ada yang skeptis. Ada yang merasa bahwa vaksin ini berbahaya, tidak aman, justru membuat vaksin menjadi lebih ganas atau kumatnya menjadi lebih ganas menyerang manusia. Bahkan yang lebih ekstrim, ada yang merasa bahwa vaksin hanya konspirasi saja, hanya bisnis raksasa. Bahkan ada yang merasa bahwa vaksin ini hanya digunakan untuk membodohkan atau memusnahkan umat manusia oleh segelintir elit. Ini memang yang sangat ekstrim pendapat seperti ini, tapi juga ada. Nah, bagaimana penjelasannya? Apakah vaksin merupakan solusi atau konspirasi? Sebelum diulas masalah itu, maka kita harus tahu dulu konsep dasar vaksin seperti apa. Vaksinasi hakikatnya adalah suatu upaya manusia mencegah penyakit dengan cara mengatur sistem kekebalan tubuh agar kita kebal terhadap suatu penyakit. Bagaimana caranya? Caranya dengan melatih atau mengajari sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan suatu penyakit. Jadi sistem imun kita sengaja kita beri sarana berlatih. Kita berlatih agar sistem imun kita belajar cara melawan kuman atau virus yang menyebabkan infeksi. Gambarnya kalau kita ikut kejuaraan bela diri campuran, misalkan kita jago silat, kita mau melawan ahli karate, kita kan nggak bisa karate. Maka sebelum bertanding, tentunya kita harus berlatih dulu dengan lawan tanding yang bisa karate juga. Mungkin nggak usah terlalu jago, mungkin bukan guru karate, mungkin ada orang yang berlatih karate. Kita berlatih tanding dengan orang yang bisa karate juga. Kita berlatih sehingga kita bisa tahu jurus-jurus karate, sehingga pada waktu kita berkompetisi melawan ahli karate, maka kita sudah bisa melawannya karena kita sudah pernah bertanding dengan para orang-orang yang bisa karate. Nah, kalau musuhnya jagoan itu silat gimana, atau jagoan asat, atau jagoan taekwondo gimana? Ya tangannya sama, kita harus mencari lawan tanding yang bisa silat, bisa taekwondo, bisa jujitsu atau macam-macam agar kita bisa melawan lawan yang jago tersebut. Kita istilahnya dipaparkan dulu dengan jurus-jurus itu sehingga kita bisa melawan di kemudian hari ketika ada kompetisi yang asli. Begitu pula dengan sistem imun atau pada konsep dasar vaksinasi. Manusia sengaja memasukkan suatu zat dimasukkan dalam tubuh manusia yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh kita, dan tubuh kita bisa belajar cara melawan zat itu. Sehingga ketika di lain hari ada zat itu masuk lagi dalam tubuh, sistem imun kita sudah terlatih dan tahu responnya cepat sehingga bisa segera menetralisir ancaman zat tersebut. Ini semua dilakukan karena untuk membentuk sel-sel imun yang mampu melawan suatu agen penyakit itu butuh waktu, butuh proses. Jadi nggak bisa serta-merta langsung keluar. Sedangkan kalau prosesnya terlalu lama, penyakitnya bakal menang duluan, pasiennya meninggal duluan, menimbulkan penyakit yang terlalu parah dulu sehingga tidak bisa diobati. Gambarannya misalkan kita ada orang terkena virus corona, kemudian sistem kekebalan tubuhnya masih berproses untuk membentuk antibodi, maka sebelum antibodi itu terbentuk, kadang-kadang pasien sudah meninggal duluan, atau masuk ICU duluan, atau parah duluan. Maka dari itu, perlunya dilatih sistem kekebalan tubuh kita, agar ketika ada penyakit itu, sistem kekebalan tubuh kita sudah siap, langsung bisa menghadapi penyakit tersebut. Nah itu, makanya itu konsep dasar vaksin seperti itu. Jenis vaksin yang ada bermacam-macam, ada virus yang dilemahkan dan dimasukkan dalam tubuh, ini konsep yang paling klasik ya. Jadi virus atau mikroba atau kuman itu dilemahkan, kemudian dimasukkan dalam tubuh, sengaja dimasukkan dalam tubuh. Untuk apa? Untuk merangsang sistem kekebalan tubuh kita. Artinya ketika ada kuman yang dilemahkan itu, maka sistem kekebalan tubuh kita bisa mengenali, oh ini suatu musuh ini, jadi kita lawan ini, kita membentuk antibodi. Nah, sehingga ketika ada kuman yang asli datang, itu bisa kita lebih siap karena sudah pernah berlatih. Ya, kalau gambarnya seperti kejuaraan silat tadi ya, analoginya kalau kita bertanding bela diri melawan ahli karate atau juara karate di kompetisi silat misalkan, atau kompetisi bela diri, maka kita perlu latih tanding dulu dengan ahli karate, ya yang nggak sehebat yang lawannya, pokoknya yang ringan-ringan saja, yang bisa orang yang bisa karate kita latih tanding dengan orang yang bisa karate, sehingga kita bisa latihan, sehingga ketika kompetisi nanti kita melawan jagoan karate atau ahli karate, kita sudah siap karena kita sudah pernah belajar dengan orang yang bisa karate juga. Dan seperti itu ya. Nah, atau vaksin ini tadi caranya kan yang pertama memasukkan kuman yang dilemahkan atau mikroba yang dilemahkan atau virus yang dilemahkan di dalam tubuh. Nah, cara kedua adalah tidak usah memasukkan semua kuman yang dilemahkan, tapi
kita memasukkan hanya fragmen dari kuman tersebut, bisa materi genetiknya atau DNA-nya, RNA-nya, bisa protein-proteinnya atau zat-zatnya di dalam kuman yang bisa memicu sistem kekebalan tubuh. Sehingga dengan cukup itu saja maka risiko untuk menulari kita lebih sedikit. Kalau kuman yang tadi dilemahkan, kadang-kadang kalau kita sistem kekebalan tubuh kita masih lemah, dimasukkan kuman, maka walaupun kuman itu sudah dilemahkan, tapi kita bisa merasakan sakit. Nah, ini tujuannya kalau kita memasukkan hanya sebagian saja dari bagian-bagian kuman tersebut, bukan kuman yang asli dimasukkan, maka risiko untuk terjadi suatu penyakit lebih ringan. Jadi kita hanya memasukkan bagian-bagian tertentu dari kuman yang sekiranya bisa memicu sistem kekebalan tubuh kita. Analoginya, kembali lagi kalau kita di kejuaraan silat, misalkan kita mau melawan ahli karate kita belum pernah melawan ahli karate misalkan, kita mau melawan ahli karate, maka kita cukup belajar dengan orang-orang yang tahu jurus-jurus karate yang mematikan. Oh, jurus-jurusnya seperti ini. Kita nggak perlu belajar semua karate, kita cukup mempelajari bagian-bagian yang mematikan jurus A, jurus B, jurus C ini. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kita pelajari sehingga kita kompetisi melawan ahli karate, kita sudah tahu, oh jurus-jurus yang berbahaya ini, sehingga bisa menanggulanginya. Itu gambarannya seperti itulah. Jadi sejauh ini masuk akal ya, logis ya. Vaksinasi adalah upaya manusia untuk mencegah penyakit dengan cara mengatur kekebalan tubuh kita dengan cara seperti tadi. Kemudian timbul pertanyaan, ada risikonya nggak vaksinasi? Apa nggak berbahaya itu? Nah, jawabannya gimana? Ya jawabannya ya, setiap vaksinasi pasti ada risikonya, setiap tindakan medis pasti ada risikonya. Apakah bisa berbahaya? Ya, bisa berbahaya. Maka dari itu penelitiannya itu bisa lama. Penelitian vaksin itu bisa lama, bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nah, dan konsep desainnya harus jelas, harus transparan, harus sesuai kaidah etis, harus bisa dipertanggungjawabkan, dan ada beberapa fase. Untuk mencapai suatu vaksin yang baik itu harus ada beberapa fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Jadi nggak sekedar kita langsung vaksin dan dipakai langsung dikasihkan ke orang, tidak. Ada fase-fasenya. Makanya dari itu untuk membuktikan bahwa vaksin itu aman, efektif, dan tidak berbahaya, itu penelitiannya panjang. Kalau fase 1 itu meneliti keamanannya. Jadi kalau vaksin dimasukkan suatu ke dalam manusia, apakah aman, apakah menimbulkan alergi, apakah menimbulkan penyakit, apakah menimbulkan suatu bahaya pada manusia. Itu fase 1. Kemudian setelah lolos fase 1 ke fase kedua. Kalau fase 2 itu adalah dilihat, setelah vaksin dimasukkan tubuh, apakah timbul antibodi, kekebalan yang diinginkan ada nggak, benar-benar ada nggak, itu fase 2. Setelah lolos fase kedua, aman dan bisa menimbulkan antibodi atau sitotoxic T-cell yang bisa bermanfaat, sistem kekebalan tubuhnya baik, maka masuk ke fase 3. Itu lihat kekebalan yang terjadi atau sistem kekebalan yang terjadi dalam tubuh itu benar-benar efektif mencegah penyakit atau tidak. Jadi percuma saja aman, antibodinya terbentuk, tapi ternyata antibodi yang terbentuk adalah kaleng-kaleng atau tidak bermanfaat, tetap tidak bisa mencegah penyakit. Jadi fase ketiga ini yang krusial sekali. Ini untuk membuktikan bahwa aman dan antibodi yang terbentuk itu bisa benar-benar mencegah penyakit atau tidak. Itu fase 3. Kalau penelitian fase 1, fase 2 itu sekarang sudah dilaksanakan, sudah dilewati. Kalau yang sekarang vaksin yang diujikan di Indonesia sudah dilewati dan hasilnya baik. Makanya sekarang masuk fase ketiga di Indonesia yang penelitiannya sedang berjalan. Terus bagaimana hasilnya? Ya nanti kita lihat, nanti apakah ini lagi proses soalnya. Kemudian ada pertanyaan, wah berarti berbahaya itu gak manusiawi. Kok manusia mau dibuat kelinci percobaan? Belum jelas vaksinnya efektif atau tidak kalau dibuat kelinci percobaan. Jawabnya, ya ini bukan percobaan tanpa dasar, tapi sudah dibuktikan keamanannya. Kan sudah uji klinis fase 1 dan fase 2 sudah selesai. Sudah aman dan cukup dan efektif, bisa menimbulkan antibodi, tinggal bagaimana efektifnya. Jadi ini bukan menjadikan manusia jadi kelinci percobaan yang ngawur, tidak. Ada basic ilmunya, ada dasarnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, kok penelitiannya di Indonesia, bukan di negara asal vaksin? Masih ada niat jelek ini. Negaranya sendiri nggak mau penelitian di negaranya sendiri, maunya pakai kelinci percobaan di negaranya orang. Nah, buktinya di negaranya sendiri, di Cina kan nggak ada penelitian fase 3 ini masalah vaksin Sinovac ini. Tapi kok pakai kelinci percobaan negara lain? Jawabnya, ya bukannya negara asal tidak mau, kemudian mengorbankan negara lain, tapi uji klinis efektivitas vaksin itu harus dilakukan di daerah yang masih ada penularan, istilahnya hot zone, daerah yang panas, daerah yang masih banyak penularan di situ, sehingga kita benar-benar bisa mengetes efektivitas penyakitnya ada atau tidak, efektivitas vaksinnya ada atau tidak. Kalau dilakukan di Cina, di mana infeksinya sudah nggak ada,
Gimana kita bisa mengetahui efektif atau tidak? Wong infeksinya di sana sudah nggak ada, sudah penularannya sudah sangat minim. Jadi untuk menguji efektivitas itu harus di daerah yang tingkat infeksinya masih tinggi, sehingga kita bisa mengetahui apakah efektif atau tidak. Itu ya, jadi itu jelas ya, bukan karena ini nggak mau kita jadi kelinci percobaan negara yang asalnya nggak mau, tidak, bukan seperti itu. Kemudian datanya lagi, wah vaksin itu kan akal-akalan industri farmasi untuk dapat banyak uang, ini bisnis raksasa, ini hanya konspirasi. Ada seperti itu penjelasannya. Ya, jawabnya ya, penelitian vaksin itu terbuka, desainnya juga dan perkembangannya bisa diakses oleh semua ilmuwan, bisa dikritisi, terbuka, data-datanya bisa dilacak dan lain-lain. Jadi bukan serba rahasia atau penipuan atau konspirasi itu. Zaman sekarang era keterbukaan informasi sekarang. Berarti netizen itu bisa melihat semua data-data itu bisa dengan jelas terlihat dan dibuka, memang tidak ditutup-tutupi. Jadi sekarang sulit sekali melakukan penipuan hasil atau cara-caranya gimana itu sulit. Risikonya juga terlalu besar. Kalau ada perusahaan raksasa menyembunyikan informasi kemudian ketahuan, itu perusahaan raksasanya bisa hancur seketika, namanya itu bisa dituntut hukum malah bisa. Maka dari itu tidak mungkin ini semua hanya akal-akalan industri farmasi dan lain-lain. Kalaupun ada konspirasi kita nggak tahu lah, kita nggak mau berspekulasi. Jadi vaksin itu adalah upaya yang sangat serius, sangat terukur dari manusia untuk mencegah penyakit berdasarkan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya bukan ya sekedar teori biasa atau katanya siapa atau kaleng-kaleng lah. Semua terdokumentasikan. Tentang ini semua rekreasi tingkat tinggi atau lain-lain atau gimana, ya kita tidak perlu berspekulasi terlalu jauh selama tidak ada bukti. Yang jelas penelitian vaksin itu semua insya Allah terdokumentasikan dengan jelas. Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah vaksin itu bisa jadi solusi? Jawabnya, kalau nanti penelitian fase 3 sudah selesai dan hasilnya mengembirakan, ya bisa jadi solusi, tapi bukan solusi tunggal. Ingat, bukan solusi tunggal. Vaksin jadi dulu memang tidak bisa menjadi solusi tunggal penyakit, apalagi kalau penyebabnya virus yang selalu bermutasi, tidak bisa menjadi solusi tunggal vaksin. Justru jadi rasanya terlalu berbahaya kalau misalkan kita menganggap bahwa vaksin jadi solusi, kita menggantungkan vaksin, kemudian kita jadi lengah dan mengabaikan protokol kesehatan. Justru nanti tingkat infeksinya bisa meledak karena orang-orang jadi lengah. Padahal vaksinnya saja masih diteliti, belum tentu sukses atau tidak, kan harus nunggu nanti 2021 lah. Jadi tetap harus hati-hati. Terus bagaimana sebaiknya? Nah, kalau sebaiknya untuk kita lakukan ya, kita kembali ke konsep dasar vaksin. Konsep dasar vaksin itu satu kan tadi yang jelas ya, mencegah penyakit dengan cara mengatur kekebalan tubuh kita agar kita kebal terhadap suatu penyakit. Itu konsep dasarnya seperti itu ya. Jadi bagaimana? Ya jadi sebenarnya konsep dasar vaksin ini sudah kita lakukan, sudah kita ketahui. Dan sudah dikampanyekan oleh tenaga medis, pemerintah, dan lain-lain. Yaitu gimana? Satu, mencegah penyakit dengan cara apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian mengatur sistem kekebalan tubuh kita agar kita kebal. Itu dengan cara apa? Dengan cara makan bergizi, istirahat cukup, berjemur, sering olahraga, dan lain-lain. Jadi konsep dasar tujuan dari vaksin yaitu mencegah penyakit dengan cara mengebalkan sistem kekebalan tubuh kita, itu sudah kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara kita taat protokol kesehatan dan kita berolahraga dan menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya kalau semua masyarakat bisa berdisiplin melakukan protokol kesehatan dan menjaga imun masing-masing agar kuat, sebenarnya kebutuhan kita akan vaksin sebenarnya semakin lama semakin berkurang karena kita sudah bisa mencegah penyakit tersebut untuk menginfeksi dan untuk menyebar. Sudah bisa kita cegah, kita kurangi lah. Tapi karena kita sendiri memang belum bisa 100% disiplin, masih banyak orang yang abai terhadap protokol kesehatan, akhirnya infeksi meledak dan kebutuhan kita akan vaksin jadi semakin tinggi. Maka dari itu, lepas dari apakah Anda menganggap vaksin itu solusi atau konspirasi, maka sebenarnya dengan protokol kesehatan yang disiplin dan menjaga kualitas imun kita, insya Allah penyebaran penyakit akan bisa ditekan. Dan otomatis kita tak terlalu butuh lagi vaksin, karena penyakitnya sudah nggak ada. Kalau ada orang yang menganggap vaksin itu hanya konspirasi, bisnis besar industri farmasi, menolak vaksin, tapi juga tidak mau menerapkan protokol kesehatan, tak mau meningkatkan sistem kekebalan tubuh, maka sama saja dia secara tidak langsung melariskan vaksin tersebut dan mempertinggi ketergantungan kita terhadap suatu vaksin. Ya.
Cukup jelas ya. Demikian, jika ada kesalahan saya mohon yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.